Baik, adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Dan semoga di bulan Ramadan ini kita bisa meningkatkan ibadah kita ya. Baik, kita sebelum kita masuk ke praktek ya, saya akan bawakan dulu tentang teori ya, teori tentang static, method, dan variabel ya. Oke, kita ke pengertian variabel dulu ada ya. Nah, variabel itu ada beberapa. Ya, kalau yang kita kenal dan sudah kita praktikumkan kemarin itu adalah variabel lokal ya. Lalu ada variabel instance, non statik, dan juga ada yang namanya adalah variabel yang statik ya. Nah, kalau variabel lokal dia deklarasinya di mana? Dia dideklarasikan di dalam konstruktor ya. Konstruktor, method, atau konstruktor atribut ya. Nah, variabel lokal itu dibentuk saat method atau programnya pendeklarasi yang di mana dia dideklarasikan itu mulai dijalankan dan nanti akan dihapus setelah selesai dijalankan. Nah, variabel lokal hanya dapat digunakan dalam metode atau blok program tempat pendeklarasiannya ya, sehingga dia tidak menggunakan modifier akses ya. Contoh misalnya yang sering kita praktikumkan ya. Nah, ini contohnya yang disebut variabel lokal itu contohnya ini ada ya. Nah, ini kan ada integer umur 0 ya. Nah, kan tadi saya bilang bahwa variabel lokal itu dideklarasikannya di mana? Dideklarasikannya di dalam konstruktor ya. Nah, ini contohnya nih. Ini dideklarasikan di dalam konstruktor ya. Nah, kalau berikutnya dia baru akan aktif jika umur kucingnya diaktifin. Nah, ini kan dia berada dalam method ya. Nah, kalau begitu dia bilang tes.umur kucing seperti ini, baru si variabel ini baru bekerja. Artinya di sini keluar umur kucing adalah 7 ya. Sebenarnya masih banyak ya variabel lokal. Asalkan cirinya variabel lokal itu adalah dia dideklarasikan di dalam sebuah metode konstruktor ya, tapi bukan di kelas secara umum ya, seperti itu. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan variabel instance atau variabel yang non statik. Nah, kalau variabel lokal dia dideklarasikan di dalam sebuah kelas konstruktor ya, di fase 1 dan lain-lain dan lain halnya. Nah, tapi di luar konstruktor method dan konstruktor atributnya. Nah, kalau variabel instan justru kebalikannya ada di ya. Variabel instan itu dibuat saat sebuah objek dicetak dengan kata kunci new dan nanti dihapus saat objek tersebut terhapus ya. Oh, ini maaf nih, ini saya keliru ya. Ini variabel lokal dideklarasikan. Ini variabel instan ya. Variabel instan dideklarasikan di dalam kelas konstruktor ya di fase 1 tapi di luar konstruktor method dan konstruktor atributnya ya. Oke, nanti saya perbaiki ini ya. Nah, tadi berikutnya kalau variabel instan, dia baru akan ada kalau sebuah objek dicetak. Dan kalau objeknya sudah terhapus, ya maka variabel instan juga ikut kehapus. Ya. Nah, baru di variabel instan itu kita kenal yang disebut dengan modifier akses, ya, seperti public, privat, protected, dan lain-lain. Nah, variabel instan bisa dipanggil dengan cara apa? Ya, panggil nama objeknya. Ya, contohnya ini, misalnya sebuah objek itu punya ketahanan ya. Nah, dia panggil misalnya nama objeknya Himmler.ketahanan ya. Nah, ini contoh nih, contoh kelas variabel instan ya. Tadi saya bilang dia dideklarasikan di mana? Dia dideklarasikan di dalam konstruktor tapi di luar dideklarasikan dalam sebuah kelas tapi di luar konstruktor juga di luar metode ya. Nah, makanya di sini ada kata nama karyawan. Nama karya ini ya. Public string nama. Nah, ini kan dia dideklarasikan di dalam kelas tapi di luar konstruktor atribut sama di luar konstruktor method ya. Nah, baru ketika dia dipanggil lagi di sini ada di public static void main string aja, misalnya dia diambil new karyawan, ini kan masih kosong ya. Nah, dia masukin Purhita Mega seperti itu ya. Nah, setelah itu dipanggil di sini method untuk menampilkan si karyawan tadi namanya. Nah, di sini makanya sistem outprint nama plus nama ya. Nah, dia di sini keluar nama Purhita Mega. Nah, contohnya seperti itu ya. Ini variabel instan. Nah, itu sudah kita praktekkan semua. Nah, sekarang kita akan masuk ke variabel yang belum kita praktikumkan ya, yaitu variabel statik ya. Oke, secara teori variabel statik itu apa tadi ya?
variabel statik itu dia dideklarasikan sama seperti variabel instance. Ya. Hanya saja dia dikasih tambahan kata statik. Ya. Nah, bedanya apa di sini? Ya. Kalau yang lokal itu kan dia itu deklarasikannya akan muncul jika metode yang mendeklarasikannya terbentuk. Ya. Kalau yang variabel instan baru ada kalau misalnya objek tempat dia dideklarasikan sudah tercetak. Nah, kalau statik ini beda. Variabel statik ini justru dibentuk saat sebuah program dijalankan dan dihapus saat program berhenti. Dia akan terus ada. Dia nggak peduli metode atau objek apa yang memanggil dia. Ya. Dia akan terus berjalan terus selama program itu berhenti. Beda sama yang lain-lain ya, yang instan sama yang lokal ya. Nah, di sini juga dia berlaku modifier access adik-adik ya. Nah, di sini adik-adik kalau misalnya adik-adik itu mau memanggil variabel statik ya, maka adik-adik memanggilnya adalah memanggil nama kelasnya, bukan nama objeknya. Kalau yang ini variabel ya, yang dipanggil adalah nama objeknya ya. Tapi kalau yang variabel statik bukan nama objeknya, tapi kita gunakan adalah nama kelas nama variabel. Karena variabel statik ini dia tidak akan diinstansiasi ketika kelasnya itu diinstansiasi jadi objek. Nah, variabel statik ini bisa sendiri. Kalau kita mau memanggil dia, kita panggil dengan nama kelas nama variabel. Ya, seperti itu. Oke, ya. Ini contohnya ya. Di sini misalnya ada kata sebentar ya. Oke, ini ya. Public static bubble gaji ya. Nah, ini ada juga pengembangan. Nah, misalnya public static void main ya, kita tanpa perlu memanggil objek ya, tapi kita hanya manggil kelasnya. Misalnya di sini ya, kita panggil di sini system out gaji rata-rata plus gaji. Nah, ini kan dia manggil si gajinya ini ya. Oke, gitu ya. Pengembangan gaji rata-ratanya akhirnya keluarnya adalah sebesar 1.000. Oke, nanti ada contoh lain adik-adik. Baik, itu tadi adalah contoh variabel. Nah, sekarang kita ke metode. Metode pun juga sama adik-adik ya. Metode itu ada 3, ada metode instan, ada metode statik, sama ada metode final. Ada 3 berarti ya, sama kayak tadi. Nah, kita ke 2 aja ya. Di video ini kita belajar 2 dulu, yaitu metode instance sama metode statik ya. Nah, kalau metode instance ya, statik itu metode yang baru bisa dipanggil jika kelas tempat dideklarasikannya sudah diinstansiasi menggunakan operator nu. Jadi ketika objeknya, misalnya ada sebuah kelas, misalnya kelas mahasiswa ya, kelas karyawan nih, kelas karyawan itu ada objek tertentu, ada metode tertentu. Nah, caranya untuk memanggil metode tersebut, caranya adalah kita panggil nama objeknya, bukan nama kelasnya nih, karena ini metode instance ya. Contohnya apa? Metode instance. Nah, ini contohnya ya. Contohnya di sini ada sebuah public kelas main ya. Nah, ini kan misalnya himler.karakter, winston.karakter. Ini kan saya manggil karakter itu dari mana? Manggil karakter itu dari nama objeknya, yaitu himler sama Winston. Ya. Nah, ini karakter itu adalah metode yang dibuat oleh kelas Nazi maupun kelas sekutu. Wah, ini Nazi sama sekutu itu kelas ya. Nah, yang dipanggil Nazi apa sekutunya nih? Yang dipanggil justru adalah nama objeknya, yaitu Himmler sama Winston. Karena ini adalah objek ya yang dipanggil. Nah, beda dengan metode statik adik. Metode statik itu metode yang dibentuk dalam suatu kelas, tapi metode yang bisa dipanggil tanpa perlu menginstansiasi objek apapun ya. Contohnya kalau yang instansiasi ya, yang metode instance, yang non statik ini ya. Nah, untuk memanggil karakter dua ini ya, dia harus mencetak objek dulu, yaitu Himmler sama Winston, Himmler dari Nazi, Winston dari sekutu ya. Tapi kalau yang metode statik ini, kita nggak memanggil ininya dari, kita nggak memanggil apa nih namanya? Kita nggak memanggil nama objeknya, karena kita memanggilnya justru nama kelasnya. Karena untuk yang metode statik, variabel statik itu, untuk memanggilnya kita nggak perlu mencetak objeknya terlebih dahulu. Kita hanya cukup memanggil nama kelasnya. Nah, ini misalnya nama kelas, nama metode ya. Ini contoh nih ya. Ini contoh yang bagus, metode statik dan variabel statik ya. Nah, di sini saya kasih 2 statik.
static integer panjang 10, static integer tinggi 9 ya. Oke, nah setelah itu di sini saya buat satu method static lagi ya, yaitu public static void tulisan. Nah, ya. Public static integer tambah. Ini juga static juga nih ya, dari A plus B ya. Nah, sekarang kita ke fungsi utamanya tadi. Ini kan fungsi utamanya nih, ini ya. Di sini kalau kamu lihat, saya mencetak objek nggak? Di bagian yang ini nih, yang saya kasih lingkaran ini ya, bagian kedua. Saya mencetak objek, saya nggak mencetak objek ya, tapi saya bisa memanggil method static sama variable static yang ada di sini dengan cara apa? Dengan cara saya memanggil kelasnya ya. Ya ini makanya ada kata coba static tulisan sama coba static tambah ya. Nah ini kan saya memanggilnya pakai nama kelasnya. Beda dengan yang ini tadi, yang instance, metode instan ya. Nah, kalau yang metode instan ini justru dia yang saya panggil adalah nama objeknya. Ya, Himmler sama Winston. Bukan Nazi atau sekutunya di sini. Tapi kalau yang statik justru saya panggil dia itu untuk nama kelasnya. Ya, contohnya ini ya. Nah, ini makanya dia langsung keluar ya, tanpa ada fase kedua, tanpa ada fase pembentukan objek. Saya hanya menggunakan fase pertama untuk mencetak konstruktornya, lalu di fase ketiga langsung loncat nih ada di fase keduanya nggak ada. Fase ketiganya dia langsung manggil nama konstruktornya. Nah, konstruktornya itu kalau saya kasih statik seperti ini, nah dia bisa dipanggil berdasarkan nama kelasnya. Coba statik tulisan, coba statik tambah. Nggak ada objeknya, beda dengan yang ini. Kalau yang ini dia harus mencetak objek terlebih dahulu. Tapi kalau yang ini dia nggak mencetak objeknya sama sekali ya. Memanggilnya dengan nama kelas ya. Kalau yang metode instance memanggilnya pakai nama objek, harus dicetak dulu objeknya. Tapi kalau metode yang statik kita memanggilnya pakai nama kelas sehingga kita nggak perlu mencetak objek dahulu. Nah, ini contohnya nih ya. Ini keluarannya seperti ini. Oke ya, nanti yang final saya skip dulu di sini ya. Kita langsung ke praktek pembuatan gamenya. Ya. Oke, saya keluar dulu ada deh. Baik, saya akan masuk ke Greenfoot lagi ya. Nah, kita masuk ke Greenfoot lagi. Greenfoot kita yang kemarin ya. Oke. Nah, adik-adik tugas kita yang kemarin ya, ingin supaya hero-nya itu kalau kena peluru muncul ledakan ya, muncul ledakan, hero-nya itu meledak tapi hero-nya masih tetap utuh ya. Nah, bisa adik-adik kemarin bisa mengerjakan. Nah, kalau belum, nah ini saya contoh dari saya ya. Mungkin adik-adik punya cara lain terserah ya, tapi ini contoh dari saya. Saya ke hero dulu sini ya, tugas kemarin. Saya klik hero dulu. Oke, sebentar ya. Nah, ini hero. Oke, saya ke hero dulu. Nah, di hero itu saya tambahkan ya, kalau dia tersentuh dengan pelurunya si alien atau EMU2 ya, ya makanya saya tambahkan ini. If is touching EMU2.class ya, nah, maka ya udah remove touching EMU2.class. EMU2.class-nya hilang. Nah, ditambah ada efek ledak. Ya, saya bikin sebuah metode baru, nama metodenya adalah ledak. Jadi ada efek ledakannya. Nah, efek ledakannya apa? Ya bisa kamu copy dari alien ya. Kan alien ada apa? Kalau kita lihat di alien sini kan ada meledak nih. Nah, di alien sini kan ada void meledak. Ya, kita copy aja sebagian ada deh ya. Misalnya ini ya, close dan lain-lain ya. Kita ke hero dulu. Nah, ini sama. Kita tapi di sini kita nggak ada cetak barunya ya, atau aliennya itu hilang. Ini kan untuk mencetak baru hero sama mencetak baru alien sama agar alien itu hilang ya. Nah kalau hero kan nggak bisa ya, kalau tertembak kan dia tetap utuh. Nah makanya di sini si hero ini saya buat efek letaknya hanya mengeluarkan suara ya, lalu memunculkan efek ledakan, efek suara ledakan, lalu ada di situ yang bomnya itu diletakkan di hero-nya. Walaupun hero-nya masih tetap ada ya, cuman ada efek ledakan aja plus gitu ya. Nah, kalau di sini
setelah itu ya saya masukkan di sini. Kalau dia menyentuh dengan pelurunya dari si alien, maka si pelurunya alien akan hilang dengan menggunakan remove touching seperti ini ya. Lalu ada efek keluar efek ledak. Ya, itu dari saya. Kalau ada mungkin punya cara lain, itu silakan. Ya. Oke, nah terus, ini supaya efeknya lebih bagus lagi, ada efek musiknya tadi ya. Jadi selama hero itu masih hidup, maka si hero itu akan di dunianya itu akan keluar musik perang misalnya gitu ya. Nah, misalnya di sini, nah saya buat dulu Greenfoot Sound ya. Nah, Greenfoot Sound itu bisa ada lihat di library-nya. Ini library Greenfoot ada di. Saya ke Oke, sebentar saya ke website dulu ya. Nah, ini ada Greenfoot API. Kalian bisa lihat di library-nya. Nah, kalau di Greenfoot sini kan ada yang namanya di library-nya Greenfoot. Oke, sebentar ya. Nah, ini ada yang namanya Greenfoot Sound ya. Nah, Greenfoot Sound itu bisa kalian gunakan untuk memasukkan musik-musik ke dalam gamenya tadi. Ya. Oke, kita ke Greenfoot Sound misalnya ya. Nah, di Greenfoot Sound ini, ini ada beberapa fungsinya. Yang kita akan pakai adalah play loop ya. Maksudnya play loop di sini. Nah, kalau di filenya tadi kan yang di Alien kan selain ada gambar-gambar alien ya, juga ada musik ya. Musik untuk perang sama musik ketika game over ya. Coba aja cek di folder aliennya tadi yang saya beri di grup WhatsApp ya. Itu kan ada ada musik untuk perang, ada musik untuk alien ya. Oke. Nah, misalnya saya kembali di sini supaya ada musiknya itu, saya awalnya mencetak dulu di hero ya, objek untuk memutar musik ya. Makanya di sini ada saya pakai kelasnya pakai library tadi ya, yaitu Greenfoot Sound ya. Greenfoot Sound saya klik di sini, lalu saya buat misalnya saya ambil nama objek BG ya, lalu saya ketik nih Greenfoot Sound. Nah, saya masukin musiknya, yaitu BG 0.wav. Ya, ini ada di foldernya yang game kita ya, di sound ya. Kalau di picture-nya kan gambar alien, di sound kan ada gambar musik ya. Nah, itu bisa kalian masukkan ini BG 0.wav ya. Oke, nah kalau sudah, ini konstruktornya udah ya. Oke, nah baru di sini ya, di hero-nya itu. Oke, bentar ya, lagi ngeheng. Bentar, ngeheng ya. Oke ya, semoga bisa di sini. Oke ya, kita kembali lagi. Nah, makanya di sini saya buat ya. Nah, ini ada kata bg.playloop ya. Nah, bg.playloop itu artinya dia akan terus mengulang-ulang si musiknya tadi. Musik tadi akan terus diulang-ulang karena ada kata bg.playloop ini ya. Nah, ini kan setelah saya cetak objeknya di sini, setelah saya cetak objek, ya, menggunakan Greenfoot Sound, saya cetak objeknya. Lalu di sini play loop ya. Nah, ini berarti dia akan terus selama gamenya itu berjalan atau mungkin selama si hero itu masih hidup ya, maka dia akan terus memutarkan musik. Oke. Nah, kita lihat dulu nih kayak gimana gamenya kita ya. Oke, misalnya saya ke gamenya ya. Nah, misalnya saya run ya, game saya. Nah, mungkin di adik-adik sudah keluar musiknya ya. Nah, ini kalau kena tembak, ya juga akan meledak di sini. Nah, itu udah efek ledakannya ya. Nah, kalau di komputernya adik-adik pasti sudah ada ini, sudah ada apa? Suaranya ya, suara musiknya. Karena ini kan mic saya matikan ya.
Nah, ini kalau kena tembak dia juga ada efek ledaknya, ya. Efek ledak dari alien ya. Oke. Nah, ya. Oke. Nah, sekarang kita udah bikin kalau misalnya si hero tadi terkena tembak, ya, terkena peluru, dia ada efek ledaknya. Nah, sekarang kita mau bikin dia game over, ya. Atau kan seru ya kalau misalnya game itu ada skornya. Nah, kita akan bikin sekarang supaya game itu punya skor tadi. Game itu punya skor juga, game itu bisa juga game over ya. Oke, nah sekarang kita ada di sini, kita bisa bikin kelas baru ada di. Nah, ini ada kelas baru. Kita bisa bikin ke tools ya. Oke, di edit ya. Ini selain ada new class, ada juga import class. Ya, ini ada beberapa kelas yang sudah disediakan oleh Greenfoot ya. Boleh kita pilih di sini. Ini saya klik. Oke, nah di sini ada berbagai macam yang bisa kamu import ada ya. Ini sudah disediakan oleh para developer dari Greenfoot-nya. Ya, misalnya kita mau bikin skor ya atau counter ya. Nah, ini kita bisa pilih counter di sini. Kita klik ya. Oke, misalnya kita tekan OK. Ini ada macam-macam ya, scoreboard. Kita panggil yang counter aja deh ya. Kita pakai yang counter aja ya. Kalau ada yang mau pakai scoreboard juga boleh juga ya, terserah. Tapi saya mau bikin yang counter aja ya. Saya klik OK di sini. Oke ya. Kita klik OK di sini. Nah, di sini kan dia sudah ada. Kalau kita lihat di gambar kan dia pakai counter ya. Nah, ini. Nah, untuk membentuk counternya, misalnya kita bisa klik kanan di sini ya. Kita klik kanan, lalu kita no counter string prefix. Nah, ini kita klik nih. Nah, ini misalnya kita mau bikin untuk counter ini adalah buat skor ya. Oke, misalnya di sini saya klik, saya buat, maaf, skor. Jadi ketika dia menembak si alien, skornya nambah ya. Oke, kita klik OK tadi. Nah, dia muncul ya. Misalnya kita letakin aja skornya di sini. Oke. Nah, sekarang oke ya. Kita akan bikin supaya si hero ini ya. Hero ini kalau dia berhasil meledakkan alien atau alien itu meledak ya, dia berhasil meledakkan alien, entah dia itu tersentuh oleh si alien entah tertembak, maka skornya itu akan menambah sebanyak 1 ya. Oke, itu bagaimana caranya? Nah, itu bisa kita gunakan pakai static variable tadi, static variable sama static method ya. Oke, kita ke counternya dulu ya. Counter itu sudah disediakan oleh para developer beberapa codingannya ya. Kita klik dulu tentang counternya. Nah, ini sudah ada ya. Oke, nah di sini ya oke ya. Kalau misalnya ingin menambah skor, di sini sudah disediakan public void add ya, integer score. Jadi dia akan menambah berdasarkan pada targetnya ya. Akan menambah target. Jadi kalau targetnya itu semakin lebih besar dari si value, else if ya, ini lebih besar dari value, maka image-nya akan terupdate, akan nambah 1. Ya. Sini udah banyak, ini udah disediakan oleh developernya ya, developer Greenfoot bisa digunakan oleh para developer game ya. Oke, misalnya kita mau membuat si void add ini bisa diakses oleh kelas yang lain ya. Bisa digunakan oleh kelas yang lain. Cukup memanggil counternya, lalu kita bisa pakai add-nya. Caranya gimana? Ya, kita bisa pakai syarat teori tadi ada di. Misalnya kita ingin method add ini digunakan oleh kelas yang lain, misalnya oleh kelas alien atau kelas hero ya. Nah, tapi kita nggak mencetak objek counternya. Kita mencetak di sini adalah mencetak hanya memanggil kelas counternya ya. Oke. Oleh karena itu di sini kita tambahkan, kita pakai teori statik tadi ya. Nah, kita tambahkan di sini teori statik, kita masukin statik. Nah, ya. Oke, ini sudah statik ya. Nah, karena di statik ini ada target, ya, targetnya juga harus kita rubah, ya. Nah, kita masukin ke atas.
Nah, di sini masih ada target ya. Nah, misalnya si targetnya ini saya statikkan juga. Ini saya statikkan juga. Oke, ini saya statikkan juga. Karena dia akan diakses oleh, kalau method static itu hanya menerima variabel yang statik. Ya. Nah, misalnya di sini sudah saya buat private static teacher target. Ya. Oke. Ini biarin privat aja, karena dia hanya bisa diolah di counter itu ya. Oke, misalnya saya compile tadi. Oke, nggak ada error ya. Nah, saya sekarang kembali ke game kita. Oke, nah di game kita ini tadi apa? Ya, skornya akan bertambah jika ada counter yang nambah ya di sini ya. Agar alien itu nembak ya. Oke, ini maaf nih. Tadi saya belum save food ya, lupa saya. Oke, saya ulangi lagi. Ini skor ya. Ini saya skor. Oke. Ini muncul ya di sini. Nah, saya save reward dulu. Ya. Nah, sekarang kalau udah seperti ini ya, kita akan buat, jadi ketika si alien ini meledak, entah dia itu tersentuh oleh tersentuh oleh hero atau tersentuh oleh peluru, maka skor di sini akan bertambah ya. Nah, oleh karena itu kita ke alien dulu ada deh. Kita ke alien dulu ya. Alien ini, kenapa saya ke alien? Kenapa nggak ke alien 0, 1, 2, 3, 4? Karena ya ini kan namanya pewarisan ya. Kalau kita ingin mengupdate anak-anaknya ini, jangan hanya update semua anaknya, update aja orang tuanya. Kalau orang tuanya terupdate, insya Allah anaknya juga akan ngikutin. Ini adalah umatnya nih, ini imamnya. Ya. Nah, kalau mau umatnya itu terupdate, maka imamnya itu harus diupdate. Jangan umatnya satu-satu diupdate ya, tapi imamnya aja yang diupdate. Oke ya, misalnya kita ke alien dulu. Oke, nah di alien itu, nah ini ada efek ledak ya. Nah ini ada efek ledak. Nah kalau dia meledak, maka di sini kita tambahkan metode static add ya. Cuman tadi kalau kita ke teori apa tadi ya? Cara memanggilnya gimana kalau di teori ini metode static? Cara memanggil di metode static itu adalah dengan menggunakan nama kelas ya, nama kelas dot nama method ya, nama kelas dot nama method. Nah ini kita masukin di sini nama kelas dot nama method ya. Kita kalian. Nah misalnya di sini tadi nama kelasnya kan counter ya. Kalau di sini kan nama kelasnya counter nih. Nah, kan nama kelasnya kan counter ya. Ini yang kita panggil. Oke, kita panggil di sini counter ya. Nah, tadi yang kita buat jadi metode statik apa? Add ya. Oke. Add. Nah, misalnya di sini kalau misalnya kena alien, maka dia akan bertambah 1 poin ya. Oke, misalnya seperti itu. Nah, seperti ini counter.add 1 ya. Kita compile dulu tadi. Kalau nggak ada error. Oke, kelas compile no syntax error ya. Nah, kita kembali lagi ke game kita ya. Nah, sekarang di game kita ini kalau alien itu meledak, maka skornya akan bertambah, insya Allah ya. Kita run, oke, kita tambah lagi. Nah, dia akan bertambah nih. Skornya akan bertambah. Ini untuk penilaian game kamu tadi. Oke, cuman kan ini kayaknya si hero kebal banget ya. Ditembak beberapa kali dia masih tetap hidup, beda sama alien. Nah, kita akan buat si hero ini ya. Si hero ini kita akan buat supaya dia itu nggak kebal. Ya sekarang kalau kena tembak atau kena satu alien dia meledak, tapi dia punya ketahanan ya. Dia punya ketahanan. Misalnya ketahanannya itu kita kasih dia 5 kali kesempatan meledak. Begitu udah habis 5 ya, begitu udah habis 5 maka si hero tadi akan meledak, akan dur lah gitu ya, akan habis lah ya. Nah, kita bisa buat di sini counter berikutnya. Ya, ini counter khusus untuk alien, untuk skor. Nah, misalnya kita akan bikin counter baru lagi khusus untuk nyawa ya atau darah dari si hero tadi. Jadi hero-nya tadi kalau ketembak dia masih utuh, tapi diberi kesempatan 5 kali tidak meledak. Ya. Kesempatan terakhir dia meledak, DO, misalnya gitu ya. Oke ya. Nah, misalnya kita duplikat ini ya, kita duplikat dulu ya.
Oke, misalnya kita kasih nama aja dia dengan nama counter 2. Oke, kita klik OK. Keluar. Bentar ya, keluar nih. Sebentar. Nah, ini mainboard-nya nih agak error. Oke, belum ada ya. Oke, counter 2 udah. Oh, sebentar ya. Oke, kita udah bikin ya. Counter 2 ini udah muncul. Nah, sekarang kita buat counter 2 ini khusus untuk HP ya, untuk nyawanya dia. Oke, misalnya kita bikin string prefix ya. Nah, misalnya ini kita kasih nyawa. Kalau saya dulu, saya juga gamer sih ya, dulu waktu kecil ya. Setahu saya nyawa gitu ya. Nama istilah gamenya nyawa gitu. Oke, misalnya di sini ada kata nyawa ya. Oke, misalnya ini kan nyawanya 0 ya. Nah, ini kita kasih si nyawanya tadi 5 ya. Ini kan 0, jadi kita buat gimana? Kita edit di counter 2-nya tadi. Kita edit di counter 2-nya. Nah, kalau mau kepingin 5 itu, maka ini ada variable value sama targetnya ya. Value sama targetnya itu kita kasih dengan sama-sama 5. Oke ya. Kita sama-sama 5 nih. Oke, misalnya seperti ini ya. Lalu saya compile ada di. Oke, kelas compiled no syntax error. Oke, baik ya. Nah, sekarang kalau sudah ya, kita ke sini lagi. Oh, tadi belum saya save as ya. Oke, sebentar, ini nyawa. Oke, ada nyawa di sini ya. Saya klik. Oke, saya save the world dulu supaya nggak hilang. Oke, sudah. Nah, sekarang kita bikin supaya si nyawa ini adalah, kalau misalnya si hero ini tersentuh alien atau dia tertembak alien, maka si nyawa ini akan berkurang ya. Nah, kita bisa gunakan di counter 2 ini karena dia duplikat dari counter ini, dia udah punya metode-metodenya ya. Oke, awalnya berarti kita akan lakukan statik ya. Oke, ini udah statik. Ini juga udah statik ya. Karena duplikat tadi. Nah, sekarang kita yang value ini kita jadiin dia publik. Kita jadiin dia publik ya. Artinya dia bisa diakses oleh kelas yang lain ya. Nah, tapi kita kasih dia dengan nama static. Misalnya seperti ini ya. Kita compare dulu. Oke. Nah, sekarang kita udah bisa gunakan, karena ini sudah saya statikan ya, maka akhirnya si add ini akan bisa digunakan oleh kelas yang lain. Dipinjem lah ya. Caranya minjemnya ya kita kasih dengan nama static. Seperti ini contohnya ya. Oke, nah kita kembali lagi ke gamenya. Nah, sekarang kita akan memprogram si alien ini, si hero ini, kalau misalnya dia ketembak atau kena alien, maka dia akan langsung berkurang ya nyawanya. Oke, kita ke hero dulu, kita program ya. Hero-nya kita program ada di. Baik, kita ke hero-nya. Nah, berarti kita ini ada efek letak di sini ya. Letak. Oke ya. Nah, ini kalau dia ketembak oleh peluru ya, maka di sini kita buat dia menjadi ada counternya. Counter, tadi counternya yang kita pakai adalah counter 2 ya. Nah, ini kan kita pakainya counter 2 nih. Nah, kita pakai di sini. Kita buat dia counter 2 ya, dot add. Nah, cuman di sini nyawanya berkurang. Kalau tadi kan skornya nambah kalau berhasil nembak alien, tapi kalau ini dia tabrak alien, maka nyawanya berkurang ya, atau ketembak peluru.
Nah, makanya di sini saya kasih dengan nama min1. Ya. Add min1. Kita compile dulu ya. Oke, nah sekarang kita ke alien. Karena di alien itu ya ada efek meledak. Ya. Nah, kalau yang tadi kan hero-nya kena peluru ya. Nah, sekarang kalau hero-nya itu kena alien. Nah, kita program di aliennya karena di hero-nya ini nggak ada syarat ketika dia ketembak oleh alien, nggak ada nih di sini. Ya, hanya ada emu. Nah, kalau ingin ke syarat ketabrak alien dia juga nyawanya berkurang, nah kita program berarti di aliennya. Nah, di aliennya itu kita tambahkan counter ya, counter 2 ya, kita panggil buat nyawanya. Tadi kan kalau counter kan buat skor, counter 2 itu buat nyawa ya. Nah, kita panggil di sini counter 2 dot ya, add. Lalu kita tekan min1. Nah, maaf ya. Oke, seperti ini ya. Oke ya, sudah. Nah, kalau sudah, sekarang kita compile dulu ada deh. Oke, nggak ada ya. Nah, sekarang kita lihat nih game kita. Kalau udah seperti itu, apa yang terjadi nih? Itu kita menggunakan method static ya, sehingga method add yang ada di dua counter ini kita panggil di alien, juga kita panggil di hero ya. Oke, nah kalau udah seperti itu kita lihat bagaimana game kita ya. Nah, oke, misalnya saya pura-pura ketabrak nih, nah nyawanya kan berkurang ya. Oke, saya pura-pura mati aja ya. Wah, oke 0 ya. Wah, masih min1, min2, min3, min4, min5 ya. Nah, ini mati nih. Oke, nah ini padahal min 5 kok masih hidup, Pak. Katanya dikasihnya 5 kesempatan ya. Tapi ini kok masih hidup ya. Oke, sekarang kita program game ini sehingga kalau dia itu udah batasnya 5 kali ya atau nyawanya itu 0 habis ya, maka game over ya. Oke, kita buat sekarang, kita reset lagi ya. Oke, nah tadi kan kita sudah bikin pakai method static ya. Nah, kita bisa sekarang pakai variable static ya. Oke, kita sekarang ke counter dulu, kita pelajari dulu counter 2 ya. Nah, di counter 2 itu ada yang berkurang itu ya, karena itu dia menggunakan target di sini ya, menggunakan skor, target, skor ya. Target itu akan mengurangi value min ini ya. Nah, value-nya ini makanya tadi saya buat dia jadi publik value ini, sehingga dia bisa diakses oleh kelas yang lain. Lalu ada kata static di sini. Static supaya dia apa? Supaya dia bisa bukan hanya bisa diakses, tapi dia juga bisa dipinjam oleh kelas yang lain. Ya, makanya saya gunakan static di sini. Ya. Tadi batasnya kita kasih dia 5 ya. Nah, dia kan udah kasih 5. Tapi begitu dia add-nya ini kalau ada ditembak peluru, ketabrak alien, dia akan menjadi berkurang terus ya. Minus terus sampai dia 5 ini jadi habis. Nah, kita akan buat supaya dia bisa game over ya. Oke, nah kita balik lagi ke gamenya tadi ya. Kita balik lagi ke gamenya. Nah, sebelum kita buat dia game over, ya kita bikin dulu kelas game over ya. Kalau di filenya tadi kan sudah ada ya gambar game over ya. Misalnya kita actor di sini ya, musuh kelas. Nah, ini misalnya game over ya. Kamu buat aja di sini game over supaya dia muncul ya. Bahkan saya sudah ada nih ya. Nggak usah kalau kalian langsung oke aja. Tapi karena saya sudah ada nggak perlu ya. Nah, kalau mau bikin ini ya kelas game over itu ya caranya begini. Kita panggil yang gambar game over ini supaya dia keluar di tengah-tengah ya. Supaya dia keluar di tengah-tengah. Oke. Nah, kita X dulu. Ya. Baik. Sebelumnya saya lihat dulu ya. Saya agak lupa nih untuk yang ini. Java skenario. Bentar. Oke, gini aja deh. Oke. Ya, game over ini. Baik, kita ke hero aja deh ya. Kita ke hero ya. Nah, di hero itu kita udah bikin di sini ya. If, kita bikin if lagi. Nah, tadi kan kita sudah mengstatikkan yang namanya value ya.
kita sudah menstatikan yang namanya value. Kita gunakan sekarang yang ada di kontur 2 ya. Kontur 2. Nah, yang kita mau pakai apa? Variable value dari kontur 2 ya. Nah, kita kulitkan sini value ya. Oke, tulisannya misalnya ini sama dengan 0 ya. Nah, misalnya begini. Oke ya. Nah, jika kontur 2-nya value-nya 0 ya. Ini kan namanya kontur 2 nih yang ada di value ya, kontur 2. Nah, ini kan kita gunakan value ya. Dia kan awalnya 5. Nah, kalau dia itu jadi 0, maka akan game over ya. Nah, kita kembali lagi ke hero ada di. Oke. Nah, sekarang kita akan cetak game over. Ya. Kita akan cetak game over. Oke, saya buat dulu di sini nama kelasnya. Nama kelasnya adalah game over ya. Oke, misalnya saya panggil game over ya. Game over, misalnya gitu ya, nama objeknya game over, sama dengan new game over. Ini kan cetak baru nih. Ya, oke, saya ambil yang di alien dulu ya. Di alien itu kalau ingin mencetak di sini aja deh di menu ya. Oke, misalnya saya add ini ya. Nah, ini saya ke menu dulu ya. Di footprint kita. Saya ke mana nih? Saya ke hero dulu ya. Oke. Nah, misalnya yang mau saya panggil adalah yang game over ya. Game overnya saya panggil. Cuman saya letakin dia di tengah-tengah ya. Nah, kalau di Mewot ini kan tengah-tengah itu berapa berarti? Ini kan 300 sama 500 ya. Jadi kalau tengah-tengah kita masukin aja dia jadi 150 sama 250 ya. Oke. Oh iya. Sudah ada kata Mewot-nya nih. Mewot. Nah, ya, oke, dia diletakin di tengah-tengah. Kalau udah seperti dia diletakin di Mewot ya, dia letakin di tengah-tengah, lalu muncul kata game over ya. Oke, misalnya saya compile ada di. Oke, sebentar ya, saya cari referensi dulu nih ke game over ya. Oke, open recent, sebentar, Star Wars. Sebentar nih ya. Sebentar ya, Adik, saya cari referensi dulu. Oh iya, catwalk, lupa saya. Astagfirullahaladzim. Bentar ya. Saya lupa lagi. Oke, ini saya ke perang bintang lagi ya. Lalu saya akan ke hero ya. Ini berarti catwalk. Ya, itu berarti ingin mencari catwalk-nya apa, lalu dia akan add object ya. Nah, dia letakin tulisan game over-nya itu di tengah-tengah ya. Oke.
tadi selingan aja ya, saya agak lupa dengan game over. Oke, saya compile dulu. Oke, nggak ada ya. Nah, sekarang kita lihat nih, kalau udah seperti ini dia bakal bisa game over ya. Oke, misalnya sampai nyawanya 5 ya. Oke, misalnya tembak, nah ini misalnya kena game over ya. Nah, muncul game over di sini ya. Muncul game over ya. Nah, cuman sekarang kita ingin supaya si hero ini hilang ya. Ini kan masih kalau mau kamu mainin dia juga masih ada nih. Masih bisa nembak-nembak. Nah, kita ingin supaya si hero itu hilang ya. Oke, kita reset lagi ya. Nah, kita sekarang akan remove objek si hero ini ya. Oke, kita copy dari alien dulu ya. Alien tadi objek mana? Nah, kita pakai ini, kita pindahkan ke hero ya. Nah, ini kita tambahkan di sini. Oke, ya, compile. Nah, sekarang kalau misalnya ya kita compile dulu deh ya, kita lihat si hero-nya ini ya. Oke, ya kalau udah seperti itu gimana kalau kita tambahkan di hero tadi remove objectives ya. Ini kan ada kata remove objectives nih ya, supaya si hero tadi hilang dari peredaran ya, karena sudah nyawanya udah hilang ya. Masa kurang udah nyawanya hilang masih bisa hidup ya. Nah, kita kembali lagi di sini. Nah, kita run ada di nah, ya. Oke. Ini misalnya mau mati nih dia nih. Nah, itu si hero-nya meledak, hilang dan muncul kata game over-nya. Nah, misalnya kita mau ganti suara ya. Mau ganti suara supaya suaranya itu musiknya berubah ya. Bisa. Kita ke game over-nya, kita program game over-nya. Begitu game over itu keluar ya. Kan ini kan suaranya ada, kan berhenti ya. Suara musik juga berhenti. Suara musiknya ada, kan berhenti nih. Karena si hero-nya hilang, otomatis di hero ini kan ada objek musik ya. Nah, yaitu objek musik untuk memanggil BG0WAV. Kalau misalnya si hero-nya meledak, udah hilang ya, otomatis siapa yang mau menjalankan musiknya ya, nggak ada. Nah, kalau udah seperti itu, berarti kita program sekarang, kalau game over itu muncul musik baru, musik yang agak sedih lah, seperti itu ya. Nah, kita ke Greenfoot. Nah, di Greenfoot ini kita masuk ke game over, ada di game over-nya kita program, ya. Kita tambahkan di game over tadi, Greenfoot lagi ya, Greenfoot Sound. Kita cetak objek buat mencetak musik, yaitu BG1 ya. Kita cetak objeknya, lalu kita masukin musiknya, musik yang agak sedih, BG1.wav. Ya. Oke, nah kalau udah seperti itu, baru kita di void egg-nya. Jadi kalau selama si game over itu tidak direset, maka dia akan langsung memainkan musik sedih, ya, playloop. Nah, BG1.playloop seperti ini, ya. Oke, nah kalau sudah, sekarang kita lihat ya game kita. Bagaimana kalau kita tambahkan ini ya? Oke, kalau suara saya masih ini ya. Coba suara kalian itu pasti musiknya akan berubah tuh. Ya, karena di sini sound saya matikan, sound khusus komputer saya ya. Oke, kalau di adik-adik pasti akan ada musiknya akan berubah ya. Oke. Oke, misalnya saya game over deh. Oke ya. Nah, game over musiknya berubah ya. Nah, musiknya berubah. Karena di game over tadi ketika dia hidup ya, dia memutar musik sedih. Tapi kalau si hero-nya masih hidup ya, hero-nya berarti memutar musik semangat. Tapi begitu game over-nya jadi game over, maka apa tadi? Ya dia akan hilang ya. Berganti musik sedih karena yang dimainkan oleh game over ya. Nah, oke, itu tadi adalah tentang implementasi variabel dan metode statik ya. Jadi kita pakai supaya kita tambah skor ini ya. Caranya nambah skor gimana? Nah, di counternya ini kita pakai tadi ya statik di sini. Nah, ini distatikan. Ya, saya buat jadi statik ini buat.
di counter 1 ya. Nah, akhirnya di counter 1 itu dia dipanggil di alien. Ya. Nenek moyangnya semua alien ya. Nah, di alien itu apa tadi ya? Saya gunakan kalau misalnya dia itu meledak, entah dia itu tertembak atau dia itu terkena hero ya, maka counter.add 1. Jadi nambah 1 poin. Ya, ada alien yang meledak. Nah, itu tadi adalah metode statik. Jadi statik itu membuat suatu metode itu bisa dipinjam oleh kelas yang lain untuk diproses. Metode statik itu ya. Nah, tadi variabel statik juga bisa kita gunakan ya. Untuk apa? Untuk POM ya. Untuk game over. Nah, misalnya counter 2 tadi. Counter 2 ini kan saya ingin supaya value yang ada di sini akan game over jika value-nya bernilai 0. Otomatis kan dia harus dipinjam oleh kelas yang lain ya. Nah, supaya dia itu bisa dipinjam oleh kelas yang lain, maka di sini saya kasih dia jadi publik dulu ya, bisa diakses oleh kelas yang lain dan dia bisa dipinjam menggunakan kata static. Nah, akhirnya di sini di hero-nya ya. Ya, di hero-nya ada kata if counter 2 dot value sama dengan 0 kan berarti saya meminjam variabel value ya yang ada di counter 2. Makanya saya panggil kelas counter 2 dot value sama dengan 0. Nah, kalau itu jadi 0 maka ya dia disuruh mencetak game over dan game over-nya itu diletakkan di tengah-tengah layar. Oke, itu tadi adalah variabel statik dan metode statik ya. Kita bisa meminjam variabel atau metode dari kelas lain selama variabel dan metode tadi kita statikan dan cara memanggilnya adalah kelas lain tadi kita sebut ya. Lalu apa metode sama variabel yang ingin kita pinjam di kelas kita. Oke, nah itu ya dari saya. Untuk game mungkin saya rasa udah cukup sampai sini ya. Nanti berikutnya di UTS kita akan belajar membuat aplikasi antarmuka menggunakan Greenfoot. Ya, menggunakan Greenfoot lagi menggunakan NetBeans. Ya, baik. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat.